Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, maupun malam, Ibu Titis Fatarina dan teman-teman semua. Kali ini kita akan mempresentasikan terkait hasil dari kelompok kami, yaitu artikel berupa pengaruh CEO karakteristik terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan sektor energi dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan di sini saya tidak sendiri bersama dengan teman-teman saya. Saya sendiri Dava Diolhab, kemudian ada Juliana Balkis, Nandita Azahra, Nisa Mawarni, Nur Azizah, Rendi Aditya, dan dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Titis Fatarina. Oke, untuk artikel kami sendiri itu memiliki sampel yaitu berupa perusahaan sektor energi dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Kemudian untuk jumlah sampelnya itu sebanyak 175 sampel. Kemudian kita mensortir perusahaan yang tidak mempublikasi laporan tahunan dan keuangan setiap tahunnya pada periode tahun 2018 sampai dengan 2022. Itu sebanyak 42 perusahaan. Kemudian kami juga mensortir perusahaan yang menggunakan mata uang selain rupiah dalam laporan keuangannya, itu sebanyak 40 perusahaan, dan perusahaan yang memiliki ekuitas negatif sebanyak 28 perusahaan. Maka untuk final sampel yang kami gunakan sebesar 65. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tabel statistik deskriptif. Jadi yang setelah uh, kita melakukan uji coba dengan menggunakan software Stata, maka dihasilkan adalah dalam tabel statistik deskriptif disajikan itu terdapat 3 ukuran variabel independen, yaitu ROA, ROE, dan Tobin skew yang memiliki rata-rata yang berbeda. Nah, rata-rata ROA adalah 0,01110 atau 1,10%. Sedangkan rata-rata ROE itu sebesar minus 0,008 atau minus 0,08%. Kemudian untuk ukuran kinerja berbasis pasar, Tobin skew itu memiliki nilai rata-rata 1,22577 yang mengindikasikan bahwa rata-rata nilai pasar perusahaan itu lebih besar dari nilai buku aset perusahaan terkait. Kemudian untuk variabel independen utama, yang pertama yaitu CEO FEM. Itu menunjukkan bahwa hanya 7,6% dari CEO yang diteliti adalah perempuan. Kemudian mengindikasikan bahwa proporsi CEO perempuan di perusahaan Indonesia, khususnya sektor properti dan energi, itu relatif rendah. Kemudian untuk variabel yang kedua, ya ini menarik ya, karena variabel kedua ini terkait usia, menunjukkan bahwa CEO yang memiliki perusahaan yang memiliki CEO usia rata-rata usianya itu sekitar 54 tahun. Ya, artinya pada perusahaan sektor dan energi di Indonesia CEO-nya itu rata-rata usianya 54 tahun. Kemudian variabel yang lain yaitu CEO nationality dan CEO education, atau dalam bahasa Indonesianya itu kewarganegaraan CEO dan pendidikan CEO, itu menunjukkan bahwa 1,53% dari CEO yang diteliti adalah orang asing dan 37% memiliki gelar pasca sarjana. Jadi artinya hanya 1,53% saja warga negaraan asing yang ada di perusahaan sektor properti dan energi yang ada di Indonesia. Kemudian hanya 37% CEO yang mengenyam pendidikan pasca sarjana di sektor perusahaan sektor energi dan properti. Oke, selanjutnya boleh di ke tabel uji multikolinialitas. Ya, di sini kami menganalisis bahwa dari hasil uji multikolinialitas melaporkan korelasi berpasangan untuk variabel-variabel yang digunakan dalam estimasi. Nah, korelasi antara ROA dan ROE adalah positif dengan R 0,682 dan signifikan
karena keduanya itu dibangun dengan menggunakan komponen informasi akuntansi yang serupa. Kemudian di sini tidak ada gejala multikolonialitas karena variabel yang digunakan dalam regresi itu sama spesifikasinya. Kemudian untuk variabel CEO FEM itu berkorelasi atau CEO perempuan itu berkorelasi positif dan signifikan dengan Tobin Cube dengan R-nya itu 0,695. Kemudian untuk variabel usia CEO itu berkorelasi negatif signifikan dengan Tobin Cube dengan R 0,0 maaf dengan R minus 0,0876. Kemudian untuk variabel pendidikan CEO dan kewarganegaraan CEO itu tidak berkorelasi dengan ketiga variabel kinerja perusahaan. Seperti itu. Ya, boleh di next selanjutnya. Ya, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis hipotesis X terhadap Y. Hasil dari uji variabel dependen dengan variabel independen dan variabel kontrol menghasilkan hasil estimasi dari regresi panel utama. Hipotesis kami menduga bahwa 4 karakteristik dari CEO meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan kebangsaan berhubungan dengan kinerja perusahaan. Kami menguji masing-masing variabel karakteristik CEO tersebut. Variabel dependen diukur dengan 3 cara, yaitu ROA, ROE, dan Tobin-Skew. Regresi 3 panel yaitu pada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Hal ini disajikan untuk menyajikan analisis utama dari ketiga variabel dependen tersebut. H1 menduga bahwa CEO wanita berhubungan dengan kinerja perusahaan. Tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 menggambarkan bahwa hasil hipotesis kami menunjukkan CEO wanita tidak memiliki hubungan dengan kinerja perusahaan. Artinya jenis kelamin atau gender dari CEO pada perusahaan sektor properti dan energi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. H2 menduga bahwa usia CEO berpengaruh atau berhubungan terhadap kinerja perusahaan. Tabel 1 menggambarkan bahwa hasil hipotesis kami menunjukkan usia CEO memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA. Kemudian model gabungan pada tabel 1 juga memberikan bukti bahwa usia CEO memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan ROA. H3 menduga bahwa pendidikan CEO berpengaruh atau berhubungan dengan kinerja perusahaan. Hasil uji analisis menggunakan software Stata menggambarkan bahwa hasil hipotesis kami menunjukkan pendidikan CEO tidak memiliki hubungan dengan kinerja perusahaan. Artinya, jenjang pendidikan dari CEO pada perusahaan sektor properti dan energi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kami menduga bahwa kewarganegaraan CEO sebagai proksi untuk kebangsaan CEO, bahwa adanya pengaruh atau hubungan dengan kinerja perusahaan. Dari hasil uji menggambarkan bahwa kebangsaan CEO memiliki pengaruh negatif dan signifikan dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA. Kemudian model gabungan pada tabel 1 juga memberikan bukti bahwa usia CEO memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan ROA. Oke, mungkin boleh dilanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari hasil analisis hipotesis X terhadap Y dengan Z. Di sini X-nya itu variabel independennya itu karakteristik, terhadap Y-nya kinerja perusahaan, dan Z-nya itu CEO ownership. Nah, hasil dari uji variabel ini menghasilkan estimasi dari regresi panel utama. Di sini bisa dilihat ada tabel 4, tabel 5, dan tabel 6, di mana hasil tersebut merupakan hasil interaksi antara variabel independen, tadi 4 variabel utama, dengan variabel moderasi, yaitu variabel kepemilikan CEO atau CEO ownership. Nah, hipotesis kami menyatakan bahwa 4 karakteristik CEO berhubungan dengan kinerja perusahaan. Kami melakukan uji hipotesis dan memverifikasi secara mandiri dan menggabungkannya dalam sebuah model tambahan. 3 pengukuran kinerja perusahaan yakni ROA, ROE, dan Tobin-Skew berperan sebagai variabel dependen dan sebagai variabel kinerja perusahaan. Nah, H4 atau
Dan di sini mengasumsikan bahwa CEO wanita memiliki hubungan dengan kinerja perusahaan. Di tabel 4, tabel 5, dan tabel 6 menggambarkan bahwa hasil hipotesis kami menunjukkan bahwa CEO wanita tidak memiliki hubungan dengan kinerja perusahaan. Artinya, jenis kelamin atau gender dari CEO pada perusahaan sektor properti dan sektor energi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis kelima mengasumsikan bahwa CEO memiliki hubungan usia CEO atau CEO memiliki hubungan dengan kinerja perusahaan. Di tabel 4 dan tabel 5 menggambarkan bahwa hasil hipotesis kami menunjukkan usia CEO memiliki hubungan yang negatif dan signifikan dengan dua ukuran kinerja perusahaan, yakni ROA dengan beta min 0,0035 dan ROE dengan beta min 0,0065 dan dengan CEO ownership sebagai moderasi. Kemudian model gabungan di tabel 4 juga membuktikan bahwa usia CEO memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan ROA, dengan CEO ownership sebagai variabel pemoderasi. Kemudian model gabungan di tabel 6 memberikan bukti bahwa usia CEO memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan ukuran kinerja berbasis stability dengan CEO ownership sebagai variabel pemoderasi. Di hipotesis ke-6, diasumsikan bahwa tingkat pendidikan CEO memiliki hubungan dengan kinerja perusahaan. Di tabel 4 menggambarkan bahwa hasil hipotesis kami menunjukkan bahwa pendidikan CEO memiliki hubungan yang negatif dan signifikan dengan dua ukuran kinerja perusahaan, yakni ROA dan ROE. Menariknya, tingkat pendidikan CEO ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin Schultz di tabel ke-6 dengan variabel kepemilikan CEO sebagai variabel pemoderasi. Kemudian model gabungan pada tabel ke-6 juga memberikan bukti bahwa pendidikan CEO memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin Schultz dengan CEO ownership sebagai variabel pemoderasi. Hipotesis terakhir dengan variabel pemoderasi yakni hipotesis ke-7 memprediksi bahwa kebangsaan CEO atau CEO nationality berhubungan positif dengan kinerja perusahaan. Pada tabel 4, CEO nationality sebagai proksi untuk kebangsaan CEO memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan ROA dengan CEO ownership sebagai pemoderasi. Kemudian model gabungan pada tabel ke-6 memberikan bukti bahwa CEO nationality memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan ukuran kinerja berbasis Tobin Schultz. Boleh di next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis hipotesis dengan Likert. Nah, analisis panel cross-Likert ini adalah strategi analisis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan timbal balik atau pengaruh searah antar variabel dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, kami menggunakan industri RE dan efek tahun dalam analisis data panel kami untuk meminimalkan heterogenitas spesifik dalam industri dan variasi dari variabel independen dari waktu ke waktu. Namun demikian, kami menyadari bahwa masalah endogenitas dinamis mungkin masih berpotensi muncul dalam model kami yang dapat menyebabkan bias dalam hasil analisis. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, variabel independen tertinggal atau independent variable akan diterapkan sebagai fungsi dari kinerja perusahaan. Variabel independen ini 1 tahun atau T-1 digunakan sebagai variabel penjelas untuk kinerja perusahaan pada tahun berjalan atau T0. Karena karakteristik CEO membutuhkan waktu untuk mempengaruhi kinerja perusahaan, regressi independen yang tertinggal atau lag independent variable disajikan pada tabel 7, 8, dan 9. Uji kekokohan model ini mengkonfirmasi dan mendukung analisis utama kami. Usianya yaitu perusahaan. Kemudian uji kekokohan model untuk pendidikan CEO juga mengkonfirmasi dan mendukung utama kami, yaitu memiliki pengaruh negatif dan signifikan dengan kinerja perusahaan. Boleh di next.
Oke, selanjutnya kami membagi sampel ke dalam periode sebelum, pada saat, dan setelah COVID-19. Kami merancang atau menguji kekokohan model untuk memvalidasi temuan kami dengan memeriksa bagaimana variabel independen dan variabel kontrol mempengaruhi kinerja perusahaan selama krisis COVID-19. Mengikuti teori Bloom DKK tahun 2020, kami membagi sampel menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok sampel sebelum COVID, yaitu pada tahun 2018 sampai 2019. Yang kedua, kelompok sampel pada saat COVID, yaitu tahun 2020 sampai 2021. Dan kelompok sampel setelah COVID, yaitu pada tahun 2022. Tabel ini dibagi menjadi 9 tabel yang meliputi tabel sebelum COVID, tabel selama COVID, dan tabel sesudah COVID, yaitu yang ditunjukkan pada tabel 10, 11, dan 12 sebelum COVID. Selanjutnya tabel 13, 14, dan 15 ini selama COVID, dan tabel 16, 17, 18 sesudah COVID. Hasil interpretasi sebelum COVID menunjukkan bahwa terdapat temuan beberapa dengan analisis kami menunjukkan bahwa terdapat temuan berbeda dengan analisis utama. Analisis kelompok sampel sebelum COVID menunjukkan bahwa CEO wanita berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA. Dengan beta 0,0420 yang mana ini kurang dari 0,1. Kemudian untuk karakteristik CEO age tidak ada hubungan dengan kinerja perusahaan. Begitu pula dengan karakteristik pendidikan CEO, tidak ada hubungannya dengan kinerja perusahaan. Namun terdapat hal menarik, yaitu karakteristik kebangsaan CEO berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA dan ROE. Artinya, sebelum pandemi COVID melanda Indonesia, CEO wanita dan kebangsaan CEO berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA dan ROE, dengan kepemilikan CEO sebagai moderasi. Selanjutnya, hasil interpretasi selama COVID menunjukkan analisis kelompok sampel selama COVID mendukung analisis utama kami. Hasil untuk dua karakteristik CEO, yaitu CEO wanita dan pendidikan CEO, konsisten dengan analisis sebelumnya, di mana tidak ada hubungan dengan kinerja perusahaan. Kemudian, temuan baru kami untuk usia CEO pada saat COVID tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Artinya, ketiga karakteristik, yaitu CEO wanita, CEO usia, dan pendidikan CEO pada perusahaan sektor properti dan energi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan selama COVID berlangsung. Namun menariknya, karakteristik CEO yang lain, yaitu kebangsaan CEO, berpengaruh positif dan signifikan dengan kinerja perusahaan selama COVID berlangsung. Artinya, pada saat COVID, perusahaan sektor properti dan energi yang dipimpin oleh CEO asing memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan kepemilikan CEO sebagai moderasi. Selanjutnya, hasil interpretasi setelah COVID-19. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa terdapat temuan berbeda dengan analisis utama kami. Analisis kelompok sampel setelah COVID menunjukkan bahwa CEO wanita berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tabinski, dengan beta sama dengan minus 0,5458, di mana ini kurang dari 0,05, di mana P-nya kurang dari 0,05. Kemudian untuk karakteristik usia CEO tidak ada hubungannya dengan kinerja perusahaan. Begitu pula dengan karakteristik pendidikan CEO, tidak ada hubungannya dengan kinerja perusahaan. Namun terdapat hal menarik, yaitu karakteristik kebangsaan CEO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tabinski, di mana betanya minus 0,4181 dengan nilai P kurang dari 0,01, dengan kepemilikan CEO sebagai moderasi. Oke, boleh dilanjut. Ya, baik. Terima kasih teman-teman atas presentasinya, hasil analisis yang teman-teman sebutkan. Saya akan menyebutkan kesimpulan yang dari presentasi kita pada kali ini. Jadi penelitian ini itu bertujuan untuk memeriksa atau menguji hubungan antara karakteristik CEO dan
dengan kinerja perusahaan menggunakan ukuran kinerja akuntansi dan berbasis pasar. Jadi hubungan karakteristik CEO dengan kinerja perusahaan telah dipelajari secara intensif dalam literatur sebelumnya dengan hasil yang beragam. Nah, literatur yang ada menunjukkan bahwa karakteristik CEO seperti jenis kelamin, pendidikan, usia, dan kewarganegaraan dapat mempengaruhi kemampuan CEO dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, oleh karena itu kami berhipotesis bahwa semua karakteristik ini berhubungan dengan kinerja perusahaan. Namun dengan uji karakteristik CEO itu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan seperti variabel usia CEO ya, dan CEO dan variabel CEO wanita. Oke, jadi berdasarkan sampel 65 perusahaan pada sektor properti dan real estate dan energi di Indonesia, kami mengumpulkan data laporan keuangan dan karakteristik CEO sebagai acuan untuk menguji pengaruh dari kedua variabel tersebut. Hasil uji penelitian menunjukkan temuan terbaru. Temuan terbaru tersebut diantaranya adalah CEO wanita tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Artinya CEO wanita pada perusahaan sektor properti dan energi itu tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kemudian usia CEO ditemukan memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA. Kemudian untuk pendidikan CEO itu tidak memiliki hubungan dengan kinerja perusahaan. Artinya jenjang pendidikan dari CEO pada perusahaan sektor properti dan energi itu tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dan untuk perusahaan sektor energi dan properti yang memiliki CEO asing itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA. Ya, maaf sebelumnya tadi saya ralat sedikit. Jadi yang tidak berpengaruh itu variabel CEO wanita dan pendidikan CEO terhadap kinerja perusahaan. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.